Saya mengucapkan selamat Sabat, selamat pagi buat saudara-saudara sekalian, Shalom. Dan saya berharap bahwa saudara-saudara semua di dalam keadaan yang sehat-sehat, baik-baik saja, dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Baik saudara-saudara, sebelum kita memulai, mari saya akan putarkan sedikit dulu video apa yang sudah kami buat, dan memang saya sengaja tidak ada suaranya. Jadi ini adalah donasi daripada saudara-saudara sekalian. Satu mobil kami mengantar 15 box Indomie, 15 karung beras, dan juga ada air minum sebanyak 18 karton. Dan sepanjang ini perjalanan kami sekitar jam-jam 3 pagi. Dan sepanjang perjalanan kami bertemu dengan begitu banyak mobil-mobil yang membawa bantuan-bantuan kemanusiaan, khususnya ke arah Mamuju. Jadi video yang saudara tonton, nah ini waktu suasana ketika kami akan memasuki kota Mamuju. Sudah kira-kira jam 6:30 pagi. Dan inilah suasana ketika kita mendistribusikan bantuan daripada saudara-saudara sekalian. Untuk itu saya berterima kasih kepada saudara-saudara karena kemurahan hati saudara-saudara untuk menyalurkan berkat-berkat yang sudah dititipkan oleh Tuhan kepada saudara-saudara kita yang di Mamuju lewat program Yongkuang Peduli Sulawesi Barat. Ini keadaan kita di sana. Ini adalah posko Advent Peduli. Jadi ini bantuan-bantuan saudara-saudara. Ya, kami berangkat 3 mobil, saya dan Sir Galen, kemudian Pendeta Glenn dan Oveni, dan Pendeta Alan dan istrinya. Baik, saudara-saudara. Jadi judul pembahasan saya pada hari Sabat ini adalah mengapa engkau khawatir. Mari kita tunduk kepala untuk mengawali firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Allah Bapa yang di surga. Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Mengapa kami harus khawatir ya Tuhan, ketika Tuhan memegang kendali akan hidup kami. Tuntunlah kami di sepanjang firman Tuhan. Sadarkanlah kami bahwa Allah beserta dalam kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mengapa engkau khawatir? Pertanyaan ini yang dilontarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kepada juga orang banyak yang sementara mendengarkan ketika dia berkhotbah. Yesus mengatakan bahwa siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Apakah karena kekhawatiran kita bisa membuat umur kita lebih panjang daripada yang seharusnya? Apakah karena kekhawatiran bisa membuat kita lebih sehat daripada seharusnya? Apakah karena kekhawatiran dapat membuat kita lebih kaya mungkin daripada orang lain? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saya mencoba melihat dari docdoc.com. Ini adalah definisi kekhawatiran menurut para dokter. Dan saya yakin adik saya Chelsea juga tahu mengenai psikologi. Ya, dan ini adalah docdoc.com. Dikatakan di sini bahwa khawatir ini adalah sikap berpikir berlebihan atau terlalu cemas tentang suatu masalah atau situasi. Dan kekhawatiran ini pastinya disertai dengan rasa tidak nyaman dan cemas. Dan sikap ini menyebabkan seseorang menjadi terganggu. Dan cenderung menjadi negatif, karena khawatir itu cenderung negatif, jarang kan khawatir yang positif. Yang mungkin terjadi, jadi orang yang khawatir ini memusatkan pikiran pada kejadian yang mungkin, jadi bukan pasti terjadi, tapi ya mungkin saja terjadi, belum tentu terjadi. Dan dilanda ketakutan yang tidak masuk akal dan tidak berdasar. Orang yang khawatir, kalau pada kondisi parahnya, dapat menyebabkan kecemasan parah, atau yang kita katakan sebagai depresi,
Dan yang paling parah lagi ada gangguan masalah kronis, penyakit kronis atau gangguan jiwa. Jadi saudara-saudara, betapa berbahayanya untuk menjadi khawatir. Awal tahun 2021 ini dibuka oleh kejadian yang tidak mengenakan, khususnya kita di Indonesia. Jadi tercatat bencana Indonesia tahun 2021 di tanggal 1 Januari sampai dengan 16 Januari 2021 itu tercatat saudara-saudara baru 136 kasus. Ya. 136 kasus bencana alam. Ini bencana alam. Jadi tanggal kita perhatikan situ update-nya. Update tanggalnya 136 itu tanggal 16 Januari. Itu update tanggalnya 16 Januari. Dan pada tanggal 21 Januari, kalau kita lihat di sini ada 185 bencana. Jadi jeda antara tanggal 16 sama 21 Januari itu hanya 5 hari, saudara-saudara. Dan kita sudah ketambahan 50-an bencana yang terjadi di tanah air. Ada gempa bumi, banjir sekarang di Manado, kemarin baru gempa di Sulbar, terus ada banjir bandang di di daerah Mamuju juga, Pomala di sana. Di awal tahun ini saja, antara tanggal 1 sampai dengan 21 Januari, sudah terjadi 185 bencana di tanah air, bencana alam. Belum lagi dengan masalah COVID, belum lagi dengan kecelakaan pesawat, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Mengapa harus khawatir? Kalau kita membaca headline ini, pasti saudara bilang, ya iyalah, kita harus khawatir. Betapa kita melihat bencana yang luar biasa yang terjadi dan bukan hanya satu bencana, tapi bencana demi bencana demi bencana dan mengikut bencana yang lainnya, saudara-saudara. Mengapakah kita harus khawatir? Saudara, menjadi khawatir tidak salah. Dan tahukah saudara bahwa kekhawatiran ini dapat melanda siapa saja? Baru-baru saya tidak akan sebutkan namanya, tetapi ada satu pekerja Tuhan, saudara, yang begitu aktif, begitu happy ketika bertemu dengan orang, dan dia bisa menularkan aura positif kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Baru-baru saja kita mendengar kabar bahwa pekerja Tuhan ini meninggal. Tetapi yang dalam keadaan yang kurang wajar, saudara-saudara. Kekhawatiran yang begitu besar mengakibatkan sampai pelayan Tuhan pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kekhawatiran dapat melanda siapa saja. Tidak peduli apakah saudara pekerja Tuhan, apakah pendeta, ataukah hanya pekerja-pekerja yang misionaris, ataukah siapa saja. Kekhawatiran dapat melanda siapa saja. Maka daripada itu, saudara, pada Sabat ini saya mempunyai satu, saya namakan special ops atau operation spesial yang untuk melawan kekhawatiran saudara. Saya namakan special OPS. Apa OPS ini? Mari kita ikuti slide berikutnya. O adalah ketika kita melawan kekhawatiran, kita harus pertama optimis, saudara-saudara. Optimis bahwa badai ini pasti berlalu. Pada waktu saya masih seusia sedikit lebih tua dari Jaden, saya ikut satu hiking, dan itu kali pertama saya injak sawah, saudara. Terus saya melihat sawah itu begitu luas, begitu licin. Ini kapan sampai ujungnya? Sesudah sawah saya harus naik gunung. Naik gunung, ini berlumpur, ini nyebrang sungai, ini kapan berakhirnya? Tetapi dalam hati saya katakan, ini pasti akan berlalu. Dan saya selalu memikirkan bahwa di akhir perjalanan ini, saya akan tidur, saya akan mandi, saya tidur, saya pakai selimut, senang sekali. Kita harus selalu optimis di dalam perjalanan kehidupan ini. Saya akan ceritakan tentang the two travelers,
atau bahasa Indonesianya 2 orang pelancong. Saudara-saudara, 2 orang pelancong ini, mereka tinggal di salah satu desa di atas bukit. Dan ketika mereka tinggal di desa di atas bukit, mereka ini sama-sama mungkin orang yang berbeda dengan waktu yang berbeda, tetapi mereka sama-sama merasakan situasi yang sama. Lalu kedua orang pelancong ini memutuskan, oke, sudah cukup kami tinggal di atas bukit, sekarang kami mau pergi ke desa yang ada di lembah. Di dalam perjalanan pulang, 2 pelancong ini tidak bersamaan pulangnya, tetapi mereka ada jeda beberapa jam. Pelancong yang pertama, atau traveler yang pertama ini, dia lagi dalam perjalanan menuju ke desa yang ada di lembah, dia lewat satu ladang yang sementara digarap oleh seorang pendeta atau biku. Lalu kemudian dia datang, terus dia katakan, Pak, saya mau tanya kepada kepada Bapak, apa kira-kira bagaimana kira-kira situasi dan keadaan di lembah atau desa di lembah di bawah? Lalu Bapak ini berkata, oh saudara, saya mau tanya kepada kamu, apa yang kamu dapat di desa yang di atas bukit? Lalu pelancong yang pertama ini mengatakan, desa di atas bukit itu betul-betul lain bahasanya. Saya itu tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Susah sekali saya untuk berbicara. Oh ya, lalu apa lagi? Saya harus tidur di tempat tidur yang dari tanah. Itu kan dingin dan tidak enak sekali. Bagaimana caranya saya bisa tertidur nyenyak kalau tempatnya begitu dingin, tanahnya begitu basah, dan saya harus tidur di atasnya? Lalu bagaimana dengan makanannya? Pelancong ini mengatakan, makanannya seperti tidak enak. Ini dikasih masuk daging apa saya tidak tahu. Sepertinya tidak enak sekali. Lalu bagaimana dengan udara atau cuacanya? Tempat itu betul-betul sangat dingin seperti di planet Pluto katanya. Nah, lalu kata Bapak ini, ya kalau begitu, engkau kan lagi mau menuju ke desa di bawah. Kira-kira begitulah gambaran daripada desa yang ada di bawah, di lembah. Lalu kemudian, beberapa jam kemudian, lalu berjalanlah pelancong ini. Lalu beberapa jam kemudian datanglah pelancong yang kedua, traveler yang kedua. Dia ketemu dengan Bapak ini yang sementara menggarap kebunnya, dia tanya, Pak, bagaimana kira-kira gambaran desa yang ada di bawah lembah? Jadi dia dari atas bukit pindah ke bawah lembah, sama yang seperti yang tadi. Lalu sama seperti yang tadi Bapak itu bertanya kepada orang yang kedua ini. Menurut kamu, bagaimana tempat yang ada di atas bukit itu? Bagaimana desa yang ada di atas bukit itu? Menurut saya, bahasa di tempat itu sangat menarik. Saya tidak tahu bahasanya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Saya pakai bahasa isyarat. Sehingga mereka bisa mengerti apa yang saya mau. Wah, luar biasa. Lalu kemudian bagaimana tempat tidurnya ditanyakan. Oh, saya harus tidur di atas tanah yang basah. Dan dia tertawa. Hahaha, kata pelancong ini. Saya belum pernah tidur di tempat yang begitu dan itu sangat menarik. Saya sangat senang dengan keadaan tidur di atas tempat, di atas tanah yang ya cukup basah, agak becek sedikit. Tidak masalah, saya senang mendapat pengalaman yang baru. Lalu bagaimana dengan udaranya? Wah, udaranya memang dingin, tapi dinginnya menyejukkan. Saya sangat senang berada di desa itu. Saudara-saudara, lalu Bapak ini melanjutkan. Kalau engkau berpikir begitu, begitulah kira-kira desa yang ada juga di bawah di lembah. Saudara-saudara, pikiran kita menentukan apa yang menjadi tujuan kita. Ketika pelancong ini satu memutuskan untuk menjadi negatif, maka dia juga akan mendapatkan tempat tujuan yang bagus bagaimanapun tetap negatif. Tetapi ketika ada pelancong yang kedua ini memutuskan untuk berpikir secara positif atau optimis, maka tempat yang dia tuju, apapun hasilnya itu tetap menjadi positif.
Saudara-saudara, di dalam pandemi COVID-19 ini, kita juga dihadapkan pada permasalahan. Ada yang bermasalah dengan kesehatan, akan berusaha sedapat mungkin untuk menghindari atau bersembunyi daripada pandemi ini dengan tidak keluar rumah. Tetapi toh masih mendapatkan masalah kesehatan. Ada yang merasa bahwa dengan tinggal di rumah saya tidak akan sakit, tapi ternyata ada juga yang keluar rumah tapi juga masih sehat. Ada juga yang berpikir bahwa dengan COVID-19 ini usaha begitu berat, pekerjaan begitu berat, ada yang di PHK, ada yang harus kehilangan pekerjaan, ada yang harus tutup usahanya karena bangkrut. Tetapi sementara di lain pihak ada juga yang merasa bahwa inilah kesempatannya untuk membuka usaha-usaha baru. Inilah kesempatan untuk mencari pekerjaan-pekerjaan atau peluang-peluang yang baru. Ada yang merasa bahwa sepanjang pandemi COVID-19 ini pendidikannya terganggu. Tapi ada juga yang merasa bahwa dengan COVID-19 ini saya mempunyai kesempatan untuk mengikuti kelas dengan lebih baik karena harus dari rumah. Saya tidak perlu berjalan jauh-jauh. Saudara, ada plus dan negatif atau ada sisi positif dan negatif di dalam kehidupan kita sehari-hari dan melihat ketika kita melihat masalah. Dan saudara, ada satu percobaan yang dilakukan dan percobaan ini dinamakan placebo effect. Atau kata placebo itu dalam bahasa Latin berarti I shall please, saya akan senang. Dan saudara tahu bahwa placebo effect ini adalah di mana pasien-pasien yang sakit itu akan diberikan obat, tapi obat kosong. Jadi obatnya ada, kapletnya ada, tapi itu hanya tepung dan gula. Dan ketika mereka minum itu obat, dengan harapan bahwa ini obat betul-betul powerful, obat ini betul-betul mujarab, mereka sembuh. Dan dari percobaan ini disimpulkan bahwa bukan obatnya yang menyembuhkan, tetapi harapan yang menggerakkan diri manusia untuk menyelesaikan masalah tanpa harus mereka ketahui apa zat aktif yang ada di dalam obat ini. Saudara, bahkan placebo effect ini bahkan sudah dibawa ke ranah operasi, saudara-saudara. Dunia bedah. Nah, jadi ada satu dokter bedah lutut yang membedah seorang pasien yang selalu bilang, aduh lutut saya sakit. Dia lihat sebenarnya tidak ada apa-apa. Cuma karena pasien ini selalu bilang lututnya sakit, akhirnya diadakan bedah bohong-bohongan. Dipanggillah satu tim, ada perawat, ada dokternya, lalu kemudian diputarkan video bahwa sementara dioperasi lututnya. Nah, setelah itu sudah selesai, pasien ini merasa baik. Pasien ini merasa sudah sehat kembali. Lututnya sudah tidak apa-apa. Dan dia tanya, dia bilang, ini dokter betul-betul bagus. Dan operasinya tidak rasa sakit. Tapi ternyata saudara-saudara itu hanya placebo effect. Jadi saudara-saudara, pikiran kita menentukan apakah kita sembuh ataukah kita sakit. Pikiran kita menentukan apakah kita akan berhasil ataukah kita tidak akan berhasil. P yang kedua dari OPS ini adalah P adalah pray. Pray, saudara-saudara. Sebelum kami berangkat ke Mamuju, kami meminta doa dari saudara-saudara. Karena kami tahu bahwa perjalanan yang akan kami tempuh sebenarnya itu bukan perjalanan yang mudah. Kami khawatir di mana akan nanti isi bensin. Di mana nanti akan berhenti, di mana kami nanti akan mengalami longsor. Kami khawatir, saudara-saudara. Tetapi di dalam kekhawatiran kami selalu ingat bahwa saudara sementara mendoakan kami. Dan keluarga juga di rumah mendoakan kami. Dan mendengar kesaksian tim yang baru pulang dari Mamuju, dari rombongan Pendeta Stephen, mereka berkata bahwa sulit untuk menembus Mamuju dalam kondisi normal, jam perjalanan yang normal, sekitar mungkin 10-12 jam. Dan mereka menempuh harus sampai 14 jam. Saudara-saudara, kami juga, saya lihatkan sedikit saudara-saudara, ini adalah gambaran jalan yang kami lewati pada saat itu. Pada saat itu kami harus lewati jalan dengan longsoran batu. Dan kalau kita lihat antrian daripada mobil, tidak heran
mereka harus bertahan di jalan itu selama 2,5 jam. Karena antrian yang begitu banyak orang yang melewati jalan yang hanya satu ini. Saudara, terkadang kami pikir bahwa Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kami. Kami tidak putus-putusnya untuk berdoa, walaupun kami harus berdoa secara pribadi kepada Tuhan di dalam perjalanan. Dan kami yakin saudara yang di rumah juga pun sementara berdoa bagi kami. Saya kasihkan gambaran sedikit apa yang terjadi kepada tim kami. Tim kami berhasil melewati Mamuju 10 jam. 10 jam tim kami bisa melewati Mamuju. Dan saudara, sepanjang perjalanan kita melihat begitu banyak posko-posko dan longsoran-longsoran yang terjadi. Kami melihat begitu banyak, dan sementara kami melewati longsoran-longsoran ini, saya katakan kepada saudara Galen, kita tidak punya waktu untuk menunggu pagi, karena ini sudah pagi. Ambil HT dan nyalakan HT, dan kita akan berdoa lewat HT. Kita akan saling mendoakan kepada mobil-mobil yang di belakang. Kita akan saling mendoakan, karena ini waktunya sudah menunggu pagi. Dan saudara-saudara tahu, kami melewati semua perjalanan-perjalanan tadi dengan tanpa ada masalah, dengan tanpa ada bebatuan yang licin. Saudara-saudara, tim pertama sudah mengingatkan kami, apabila terjadi hujan, lebih baik kalian hentikan perjalanan. Tetapi puji Tuhan, walaupun hujan kami pun sudah was-was di jalan, tetapi kami memutuskan untuk jalan dan kami berdoa, tetap berdoa waktu kami melewati longsor-longsor. Saudara-saudara takut kalau nanti longsor itu akan menimpa kita. Saudara-saudara, Tuhan begitu baik di dalam perjalanan kami, sehingga kami dapat kembali dengan penuh selamat. P yang kedua, jangan putus-putus kita untuk berdoa. Jangan putus kita untuk mengatakan bahwa mungkin Tuhan tidak mendengar doa saya. Mungkin Tuhan tidak mendengar doa kami. Jangan, saudara-saudara. Dan sedikit kesaksian dari jemaat di Mamuju. Jadi ketika mereka mendengar gereja Yongkuang akan datang membawa bantuan, mereka tidak tahu kapan itu akan terjadi. Dan pendeta Glenn dan juga pendeta Alan, mereka putuskan untuk tidak menelpon rekan mereka, pendeta Rizky di sana, untuk memberikan surprise. Tapi saudara-saudara, pada saat itu ketika bantuan sudah datang, lalu pendeta Rizky bercerita sedikit yang sempat membuat saya dan pendeta Glenn, ya, kami waktu mendengar itu, kami sempat bergidik goosebump ya. Ini sempat, kok bisa begitu ya? Saudara, pendeta Rizky menceritakan bahwa posko mereka itu sudah kehabisan beras. Dan mereka akan siap untuk membeli beras pada jam 8 pagi. Saudara, kami berangkat dari Makassar menuju ke Mamuju jam 10 malam, dan kami tiba jam 8 pagi tepat di Mamuju. Membawa bantuan beras 45 karung. Saudara-saudara, dan waktu pendeta Rizky cerita begitu, kami itu sempat terharu, saudara-saudara. Ternyata memang Tuhan mau kami masuknya jam 8. Tuhan mau kami masuknya jam 8. Supaya juga menjadi jawaban doa bagi pendeta Rizky dan kawan-kawan yang berada di Mamuju. Saudara-saudara, luar biasa kuasa doa ini. Maka daripada itu, untuk mengatasi kekhawatiran kita jangan pernah berhenti untuk berdoa. Selalu ada saja cara Tuhan untuk menjawab doa-doa saudara dan saya. Dan apa yang S yang terakhir? S yang terakhir adalah surrender. Pertama optimis, P yang kedua pray, berdoa, yang S surrender. Saya akan menceritakan kepada saudara 2 cerita dari awal yang sama tetapi akhir yang berbeda. Daniel 3 ayat 17 dan 18 bercerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka katakan sewaktu mereka harus menyembah patung itu dan mereka tidak mau. Mereka katakan jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia melepaskan kami. Tetapi seandainya tidak, kami tidak akan pernah memuja Dewa Tuhanku.
Ini adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka berkata, kami tidak akan memuja Dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu, mereka tidak tahu bagaimana nanti akhir daripada kehidupan mereka. Apakah mereka hidup atau mereka mati. Tetapi ketika kita membaca cerita ini, kita tahu bahwa pada nanti akhirnya mereka akan hidup. Lalu bagaimana dengan kisah tentang Stefanus? Stefanus bagaimana orang-orang fasik yang sekelilingnya yang adalah majelis-majelis pada saat itu. Mereka begitu cemburu dengan Stefanus. Mereka begitu cemburu melihat roh yang ada di dalam Stefanus sehingga mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup Stefanus dengan melontari dia dengan batu. Bagaimana dengan cerita Stefanus ini? Dan saudara tahu, sebelum Stefanus meninggal atau dilempari batu, mati dilempari batu, sedang mereka melempari Stefanus, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dan sambil berlutut, ia terus berdoa, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan meninggallah Stefanus. Stefanus tidak mengetahui apa akhir daripada hidupnya. Dan hari itu menjadi hari yang terakhir dia hidup, saudara-saudara. Tetapi dia menyerahkan seluruhnya. Bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Kalau saya mau hidup, saya hidup. Kalau saya mau mati, saya mati. Tapi itu adalah Tuhan. Itu adalah Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi setiap kekhawatiran-kekhawatiran kita. Maka daripada itu, Sadrak, Mesak, Abednego tidak mengetahui, saudara-saudara. Tapi mereka menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Ada yang berakhir dalam kehidupan, tapi ada juga yang berakhir dalam kematian. Kutipan dari Nyonya Ellen G. White dalam Counsel on Health, halaman 324, katakan bahwa setan ini adalah pencetus penyakit. Penyakit pikiran, seperti yang kita ketahui bahwa kekhawatiran yang berlebihan dapat menimbulkan depresi, penyakit pikiran, bahkan yang kronisnya dapat mengakibatkan sakit jiwa. Penyakit pikiran menyebar di mana-mana. 9 dari 10 penyakit yang diderita manusia sebenarnya berasal dari pikiran kita. Ada juga orang yang menceritakan tentang doktrin-doktrin yang luar biasa, yang seperti melebih-lebihkan sehingga orang khawatir ketika mengikut Tuhan. Dan memberikan pandangan yang berlebihan dan menyimpang tentang karakter Allah. Itu pun juga menghasilkan hasil yang sama atas pikiran kekhawatiran. Jadi kalau kita khawatir nanti kita di neraka, akan masuk ke neraka dengan api yang tidak akan pernah padam, itu juga kita khawatir itu dapat memberikan efek yang sama. Dan orang-orang kafir, kebanyakan mereka berkata, saya tuh suka tadi pelajaran sekolah sahabat, dikatakan bahwa orang-orang kafir ini sudah memberikan satu kayak jalan keluar. Oh sudahlah, jangan mau ikut agamamu. Kamu ikut saja apa yang kami perbuat. Kalau kami lagi stres, kami pergi ke bar, minum-minum. Kalau kami lagi stres, mungkin kami lagi pergilah cari hiburan-hiburan apa di luar. Sehingga membuat kami lupa stres. Saudara-saudara ingat selalu bahwa orang-orang kafir ini telah memanfaatkan sebagian besar kasus kekhawatiran kita ini dengan mengkaitkan itu dengan kegilaan agama. Tapi ini adalah fitnah, saudara-saudara. Dalam Counsels on Health dikatakan agama adalah salah satu solusi yang paling efektif. Karena itu adalah penenang saraf yang manjur. Jadi tidak ada yang lain. Agama kita, apa yang kita pegang, firman Tuhan adalah yang terutama. Saudara-saudara, sedikit saya tambahkan di dalam akhir daripada pembicaraan saya pada siang hari ini. Kita mungkin mendengar, kita ini sekarang ini sudah dihadapkan oleh COVID-19 dan bagaimana vaksin-vaksin itu dibutuhkan. Di Inggris sementara direncanakan bahwa tidak ada orang yang bisa bepergian lagi sebelum mereka semua dapat divaksin. Kalau saudara lihat ini adalah dari BBC News, dan semua orang yang sudah divaksin akan diberikan paspor untuk mereka bisa berjalan dari Eropa, dari satu negara di Eropa
dengan negara yang lain. Tidakkah saudara melihat ada kesamaan yang sementara akan terjadi sesuai dengan firman Tuhan? Ketika dulu kita dapat berpergian, kita bisa kemana saja. Kita hanya bawa paspor kita bisa pergi kemana saja. Sekarang tidak gampang atau tidak mudah bagi kita untuk dapat berpergian kemana-mana. Saudara mau terbang pun, mungkin dari Makassar ke Jakarta, harus punya swab test, harus punya PCR. Dan kita kemana-mana sangat-sangat dikontrol oleh pemerintah. Apakah saudara pernah melihat kesamaan daripada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa nanti kita pada suatu kali kelak kita tidak akan bisa lagi berbelanja dengan bebas. Kita harus bisa menerima apa yang disarankan oleh pemerintah, penguasa-penguasa ini, supaya kita bisa berbelanja atau kita bisa berdagang atau kita bisa meneruskan akan kehidupan kita. Kita bisa kemana-mana. Saudara-saudara, dunia ini sudah sampai kepada akhirnya. Ellen G. White mengatakan dalam Testimonies halaman 251 tahun 1876, dikatakan jika orang-orang percaya dalam kebenaran tidak dipelihara oleh iman mereka, pada masa yang cenderung tenang sekarang ini, pada waktu Ellen G. White menulis itu dalam tahun 1876, saudara-saudara, masih kurang gempa bumi, masih kurang bencana longsor, masih kurang bencana banjir, masih kurang bencana, masih kurang kecelakaan pesawat yang mungkin terjadi. Tidak ada, saudara-saudara. Jika orang yang percaya dalam kebenaran tidak dipelihara oleh iman mereka pada masa yang cenderung tenang sekarang ini, lalu apa yang akan mempertahankan mereka bila mana ujian besar itu tiba dan perintah dikeluarkan terhadap semua yang tidak mau menyembah patung binatang itu dan menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka? Masa yang genting ini tidak lama lagi. Gantinya menjadi lemah dan ragu-ragu. Umat Allah haruslah menghimpun kekuatan dan keberanian untuk masa kesusahan itu. Gantinya menjadi khawatir. Tuhan harapkan kita untuk menjadi kuat, menjadi berani untuk memandang kepada masa kesusahan yang akan kita lewati itu. Dan tentunya dipelihara oleh iman kita. Saudara, iman kita adalah ujian yang terbesar. Ketika kita akan melewati permasalahan demi permasalahan. Ketika kita akan melewati mungkin nubuatan yang sepertinya dulu tidak mungkin, tetapi sekarang sudah makin mendekati. Makin mendekati kenyataan. Bahwa kita dulunya tidak bisa bepergian kemana saja, sekarang kita tidak boleh. Kita harus mendaftar dulu di pemerintah. Kita harus di swab, kita harus di PCR. Saudara-saudara, masanya sudah hampir sampai. Dan umat Allah haruslah menghimpun kekuatan. Jangan lagi kita khawatir. Mengapa kita tidak boleh khawatir? Matius 6 ayat 31-33 dikatakan. Janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Daripada itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, tahun ini mungkin dibuka dengan keadaan yang tidak terlalu baik. 185 kejadian bencana mengawali akan tahun 2021. Bagaimana usaha dan pekerjaan kita tidak ada yang tahu. Bagaimana pendidikan anak-anak kita, bagaimana kehidupan keluarga kita mungkin tidak akan tahu. Tetapi yang dikatakan dalam firman Tuhan, Matius 6 ayat 31-33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita kembali di atas, apa yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu makan, yaitu minum yang akan kita pakai, itu semua akan ditambahkan kepada kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati kita dan firman yang saya bawakan pada siang hari ini dapat menginspirasi saudara-saudara sekalian.
bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Walaupun tampaknya kadang-kadang jalan cerita itu bisa berbeda. Ada yang memperoleh hidup, ada yang memperoleh kematian. Tetapi kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada di samping kita untuk melewati setiap pergumulan-pergumulan yang harus kita lewati. Tetapi kita harus optimis, jangan lupa berdoa, dan selalu menyerahkannya ke tangan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.